boleh beribadah sekolah minggu, walaupun cuma lewat telepon atau di kabel, tapi percaya orang semua tetap bersuka cita karena orang yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk orang semua. Nah, adik-adik yang ada di rumah yang ada mengikuti ini ibadah sekolah minggu lewat telepon, sekarang orang sudah mulai orang beribadah, orang siapkan, orang hati, orang berpikiran untuk bersama-sama beribadah. Adik-adik yang di rumah, kecil yang ada di tempat ini, orang semua berdiri, orang mau memuji Tuhan, mau agungkan Tuhan. Selamat orang yang aku dapat, orang mau nyanyi sama-sama. Apa kabar? Mari bergembira. Tapi itu kalimat terakhir yang lebih lancar yang lain, orang ganti dengan bersuka cita. Boleh? Sambil bertepuk tangannya, orang nyanyi pujian ini. Dengan doa, masih tetap berdiri, ambil sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, terima kasih karena di pagi hari yang indah ini, hari Minggu yang mulia ini, kami anak-anak sekolah minggu, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami rindu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan beribadah sekolah minggu. Kami rindu Tuhan memuji nama-Mu, kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua agar kami mampu mengikuti ibadah ini dengan tertib, kami tidak bermain, kami bersungguh-sungguh sehingga dalam ibadah ini nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, orang baru merayakan hari Paskah. Pasti semua sudah tahu kok apa itu Paskah? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Tuhan Yesus bangkit untuk orang semua. Karena itu saat ini Encik mau undang lagi orang sama-sama mau menyanyikan satu pujian yang berkata Anak Allah Yesus namanya. Nyanyi dengan penuh sukacita ya.
menyadari orang ini orang berdosa, adik-adik, encik, sama orang berdosa. Orang banyak kali bikin itu hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Orang melawan mama dan papa, orang jabak kalahin teman, orang pilih teman, bahkan kali orang malas baca firman, orang malas berdoa, orang bikin itu hal-hal yang bikin Tuhan Yesus kecewa, bikin Tuhan Yesus menangis. Karena itu sekarang mencipok aja semua orang, adik-adik yang di rumah, encik yang ada di tempat ini, orang mendatang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sebelum orang mengaku dosa, orang menyanyi satu lagu dengan sikap doa, dengan sungguh-sungguh orang katakan bukan dengan barang fana. Dalam sikap doanya orang menyanyikan ini lagu.
mau dengar cerita yang sangat bagus sekali. Cerita Alkitab, cerita yang akan membangun orang beriman. Walaupun masih kecil, tapi Eci percaya bahwa anak-anak ada sukacita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan cerita saat ini akan dibawakan oleh Eci Geraldine Walker. Sekarang Eci undang Eci Geraldine Walker. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini orang mempersiapkan orang hati dan pikiran untuk mendengar cerita. Tapi sebelumnya, orang menyanyi bersama-sama lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, baiklah saat ini orang membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Untuk itu, mari orang persiapkan orang hati dan pikiran supaya jangan mau bermain, supaya jangan bercerita. Tapi sebelumnya, mari orang minta pertolongan Roh Kudus supaya orang boleh dituntun ketika orang akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, di pagi hari yang indah ini, kami sudah siap sedia untuk membaca Alkitab dan mendengarkan cerita tentang Engkau. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami semua, menjauhkan kami semua dari hal-hal yang suka mengganggu teman, suka bercerita, suka bercakap-cakap, suka bermain, suka berjalan-jalan, yang dimana semua hal itu dapat mengganggu konsentrasi kami. Tolong Tuhan supaya kami boleh mengerti dan memahami apa maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Amat terlebih Tuhan memampukan kami supaya kami boleh melakukan semuanya itu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang Eci ambil dalam kitab Korintus 1 Korintus 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Nah, Korintus 1 itu ada di mana? Ya, betul sekali, ada di Perjanjian Baru. Jadi 1 Korintus 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sudah? Sudah pasang ulang? Mari orang baca sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 dengan judul Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul.
Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku sudah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah mereka mengajar, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, paling adik-adik kan selalu lihat-lihat mama Facebook, atau mungkin ada yang punya Facebook sendiri, walaupun sebenarnya belum cukup umur untuk membuat Facebook. Nah, biasanya di Facebook selalu baca ada tuh kata-kata hoax, yang tidak betul kata. Oh, itu bagian misalnya contoh. Di sana ditomohon soal begini, ditomohon soal apakah mau bilang Transmart yang soal permainan. Orang-orang langsung bilang, hoax itu. Hoax artinya apa? Yang tidak betul. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, orang baru saja merayakan Paskah. Nah, apa artinya itu Paskah buat kamu? Coba Enci mau tanya sekarang, apa artinya Paskah? Nah, betul sekali. Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang Enci mau tanya lagi. Orang tahu itu kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan orang tahu dia bercerita mulai dari penangkapan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus dihakimi, Tuhan Yesus disiksa, baru Tuhan Yesus disalibkan, baru Tuhan Yesus mati, kemudian dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu semuanya orang tahu dari mana, Bunda? Ya, betul sekali. Orang tahu dari sekolah minggu, encik-enciknya cerita, bahkan orang tahu dari gereja, di ibadah-ibadah di rumah gereja setiap hari minggu. Orang tahu dari mama papa, orang tahu dari guru-guru di sekolah, bahkan orang tahu dari Alkitab. Bukti nyata bahwa memang Tuhan Yesus ada mati kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tolong percaya enggak berita itu? Tolong percaya enggak bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk orang semua dan bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut? Tolong percaya enggak? Ya, tentu saja orang harus percaya. Orang benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah mati for orang, bahkan bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut. Nah, adik-adik, tapi ada yang tidak percaya tentang berita itu. Ada yang tidak percaya dengan berita kebangkitan Tuhan Yesus, tidak percaya dengan cerita kebangkitan Tuhan Yesus, tidak percaya kalau Tuhan itu berkuasa, sanggup mengalahkan maut. Ada yang tidak percaya. Kira-kira di mana itu kan? Ternyata yang tidak percaya itu adalah jemaat yang berada di Korintus. Dorang terpecah-pecah. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Dorang yang tidak percaya, dorang yang hasut ke orang-orang yang tidak percaya, yang percaya supaya dorang mau percaya kalau itu cerita itu tidak benar, supaya dorang mau ikut dorang keinginan, dorang kemauan kalau cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, cerita tentang Tuhan yang mengalahkan maut bangkit pada hari ketiga itu tidak benar. Tetapi syukur kepada Tuhan, Rasul Paulus pada waktu itu dia tidak terpengaruh dengan cerita-cerita itu, cerita-cerita bohong atau cerita-cerita hoax itu, tetapi dia dengan penuh sukacita, dengan semangat, dia lebih bersemangat untuk menyampaikan kepada orang-orang yang ada di jemaat yang ada di Korintus bahwa cerita tentang kematian Tuhan Yesus sampai dengan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga itu adalah benar-benar terjadi. Bahkan Rasul Paulus menunjukkan bukti-buktinya. Dia bilang di Alkitab sesuai dengan orang baca tadi, mari orang lihat di ayatnya yang kelima. Di situ Rasul
kehidupan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau seandainya dalam kehidupan orang mungkin pernah mengalami namanya yang tidak dipercaya kan, tentunya orang merasa sedih, kecewa, sakit hati karena betul-betul udah bilang mar cuma yang dianggap towo, cuma dianggap dusta. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, mungkin ketika Rasul Paulus mendengar bahwa cerita tentang Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah hoax, adalah dusta, seperti yang disampaikan oleh jemaat di Korintus yang tidak percaya dengan cerita itu. Nah, mungkin pada waktu itu Rasul Paulus bisa saja dia juga merasa sedih, bisa juga dia merasa kecewa karena dia sudah penuh dengan semangat menyampaikan berita sukacita, berita Injil, tetapi ada saja orang-orang yang berusaha untuk menggagalkan, untuk membuat supaya itu cerita dapat dengar dusta. Nah, adik-adik, tapi syukur kepada Tuhan, Rasul Paulus tetap bersemangat, tetap berusaha untuk meyakinkan, untuk memberitakan Injil bahwa benar-benar bahwa Tuhan Yesus itu mati, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kalau saja pada waktu saat itu Rasul Paulus berkecil hati, dia jadi dia jadi tidak berkecil hati, jadi down, jadi rendah diri, jadi tidak bersemangat. Nah, bisa saja sampai sekarang orang tidak akan pernah mendengar yang namanya Injil itu. Orang tidak akan mengetahui, tidak akan mendengar, bahkan mungkin juga orang tidak akan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk orang semua. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, orang bersyukur bahwa sampai saat ini orang telah mendengarkan berita sukacita, berita keselamatan di mana Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa orang semua. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, bagaimanakah cara orang mau mensyukuri akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang sampai saat ini? Bagaimana orang mau menunjukkan kepada orang-orang bahwa orang sudah diselamatkan lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga? Bagaimana orang mau menunjukkan itu pada semua orang? Apakah orang cuma mau bilang-bilang orang percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah mati untuk orang? Nah, bagaimana cara? Nah, caranya itu adalah mari orang tunjukkan orang-orang, orang tunjukkan pak mama papa, pak kakak adik, oma opa, om tante, guru-guru di sekolah minggu, walaupun sekarang orang cuma di rumah lagi ibadah di sekolah, tapi orang tunjukkan kepada semua orang bahwa orang ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, bahwa orang percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk orang semua dengan orang melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai Tuhan Yesus kehendaki. Nah, contohnya orang yang namanya mama yang papa, orang yang nak tuku itu ada, yang nak pelit-pelit itu ada, orang rajin beribadah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, orang melakukan hal-hal yang baik, menunjukkan kepada semua orang bahwa orang semua betul-betul sudah menerima Tuhan Yesus, betul-betul percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk orang semua, menebus orang semua berdosa. Encik percaya, walaupun orang masih kecil, walaupun orang belum tahu apa-apa, masih memerlukan tuntunan, masih memerlukan bimbingan dari orang tua, tapi encik percaya orang yang akan diperdayai atau dibodohi dengan cerita yang mengatakan bahwa cerita tentang Alkitab tentang kematian Tuhan Yesus itu tidak benar. Karena orang sama sungguh meyakini dan percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu benar-benar terjadi dalam orang hidup, benar-benar nyata itu cerita. Itu bukan hoax, itu bukan cerita towo. Jadi ketika ada orang-orang yang mencoba meyakinkan orang tentang hal-hal yang tidak benar tentang cerita Tuhan Yesus, maka orang harus meyakinkan orang diri sendiri. Orang percaya bahwa itu semuanya tidak benar. Orang percaya karena orang sungguh sangat menyadari dan sungguh sangat meyakini bahwa Tuhan Yesus menyayangi orang semua. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, bahkan bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan orang, menguatkan orang, memampukan orang, supaya orang semua
orang tua, kepada mama dan papa, kepada semua orang yang berada di sekitar kita, amat terlebih dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus sendiri. Demikian Encik bercerita. Amin. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Nah, jumpa lagi dengan Encik Kang. Saat ini adik-adik, Encik mau bawakan ayat hafalan. Semua pegang Alkitab, torang pe ayat hafalan terdapat dalam Filipi 2 ayat 8b. Nah, torang pe ayat hafalan sekarang terdapat dalam Filipi 2 ayat 8b. Torang baca sama-sama dulu nih, habis itu torang mau hafal. Torang mulai. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah adik-adik, Filipi 2 ayat 8b. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekarang Encik mau tanya dulu, untuk ia ini siapa Kang? Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ini Tuhan Yesus, dia rela merendahkan dirinya, padahal dia ini adalah seorang raja. Dia seorang raja, tapi dia rela merendahkan dirinya. Dan adik-adik, dia taat. Dia taat, walaupun dia seorang raja, tapi dia taat. Dia rela mati di kayu salib. Adik-adik, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, yaitu torang semua, Encik dan adik-adik. Nah, Encik minta pada adik-adik sekalian, walaupun torang masih kecil, torang harus taat, torang harus rajin berdoa, torang harus berpuji-pujian, menyanyi-menyanyi lagu-lagu sholat minggu, biar torang cuma ibadah di rumah, tapi torang harus rajin berdoa sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus torang berdosa. Nah, sehafal tuh adik-adik di rumah. Nanti Ibu mau tanya ulang, Ibu mau pimpin adik-adik di rumah mau tanya ini ayat hafalan. Demikian Encik ayat hafalan. Terima kasih. Adik-adik yang diberkati Tuhan, puji Tuhan karena tadi mendengar cerita box semua dari Encik Wate, dan Encik percaya firman Tuhan yang adik-adik dengarkan tadi akan menjadi berkat bagi adik-adik sekalian. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini Pak akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyi sama-sama Demi Angka Omega. Doa ini jangan bermain, ada tugas sana kemari, mengganggu
bagaimana Pak kakak atau adik duduk dengan tenang, ambil sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami anak-anak-Mu tak henti-hentinya menghampiri Engkau karena Tuhan Yesus sahabat kami yang setia. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh beribadah sekolah minggu. Meskipun Tuhan, kami beribadah lewat VidCon ataupun lewat jaringan TV kabel, tetapi kami percaya bahwa semua itu tidak akan mengurangi sukacita kami untuk kami mau memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami sudah mendengarkan cerita. Biarlah cerita yang kami dengarkan, kebangkitan Tuhan Yesus akan senantiasa memberikan semangat kepada kami untuk kami hidup dengan taat dan setia kepada Tuhan, melakukan semua kehendak Tuhan. Dari kecil kami boleh memaknai kehidupan ini, memaknai kebangkitan Tuhan Yesus dengan melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami sebagai anak-anak, di rumah bersama orang tua, kakak adik, om tante, oma opa, dengan siapa saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Encik Geraldine yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah ruah dalam kehidupan Encik Geraldine bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan syukur yang kami berikan agar boleh terpakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini secara khusus kami datang berdoa kepadamu. Kami mau bersama-sama menggumuli Tuhan akan keadaan yang sedang terjadi sekarang ini, di mana dunia ini sedang dilanda dengan virus corona. Kami belajar dari rumah, kami bekerja dari rumah sebagai orang tua, kami beraktivitas di rumah. Bahkan Tuhan, ketika virus ini melanda dunia ini, melanda daerah kami tidak dapat beribadah. Kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing. Kami sebagai anak-anak tidak dapat bermain satu dengan yang lain, bertemu dengan sahabat-sahabat kami. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, tolong Tuhan, pulihkan dunia ini, pulihkan daerah kami dari virus corona ini. Kami rindu Tuhan, Engkau menjamah kami semua. Kami rindu Tuhan Yesus menjamah dunia ini Tuhan, agar supaya keadaan kembali normal. Kami dapat bersekolah, kami boleh beribadah di gereja, kami boleh bermain, bahkan orang tua kami boleh bekerja, beraktivitas di luar rumah. Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami bermohon, sebab kami percaya bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya penolong kehidupan kami. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan kami kesabaran. Bahkan Tuhan, tolong kami semua agar kami boleh mematuhi semua anjuran yang diberikan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena sekalipun kami berada dalam keadaan sulit, tetapi berkat Tuhan selalu nyata kami rasakan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun mau berdoa untuk kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Bahkan kami rindu juga berdoa untuk semua
semua guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, berikan kami senantiasa sukacita. Sekalipun dalam keadaan sulit seperti ini, kami belum dapat bertemu satu dengan yang lain, tetapi iman kami, harap kami selalu dipersatukan dalam cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah, kami boleh bersukacita di pagi hari ini. Kami mau kembalikan segala pujian, syukur, hormat kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami mohon Tuhan Yesus sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini makanan kami yang secukupnya, menyelamatkan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang